Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Fajar Megantara dengan NIM 2150603071111054 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membawakan sebuah studi kasus bertemakan negara dan warga negara dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Negara Indonesia terhadap warga negara sebagai pelaku tindak pidana di negara lain, khususnya yang terjadi pada tanggal 17 Maret 2022 tentang warga negara asal Indonesia yang terkena hukuman mati di Saudi Arabia. Seperti yang telah dilansir oleh Kompas.com, Detik News, Saudinesia, dan Medcom.id bahwa terdapat dua tenaga kerja asal Indonesia atau bisa disebut dengan TKI yang telah dijatuhi hukuman mati oleh otoritas Arab Saudi. Kedua WNI ini berinisial AA dan NH yang dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Juni tahun 2013 pada pengadilan tingkat pertama. Kemudian mengajukan banding, namun pada tanggal 19 Maret 2018 keputusan hukuman mati tidak berubah, yaitu tanggal 17 Maret tahun 2022. Kedua pelaku ini ditangkap atas tuduhan kasus pembunuhan serta pemerkosaan terhadap seorang wanita sesama WNI pada tahun 2011 lalu di Jeddah, Provinsi Mekah Al-Mukarramah. Dalam kasus ini, sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya, negara Indonesia berhak untuk meminta banding serta memberi keringanan dan perlindungan terhadap warga negara tersebut. Karena negara juga memiliki kebebasan untuk berurusan terhadap warga negaranya dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum, baik itu dalam negara atau di luar negaranya sendiri. Perlindungan ini telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu, diatur juga dalam Permen.Lu Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2018 bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Dari hukum-hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, negara memiliki hak dan kewajiban dalam melindungi warga negaranya, baik itu di dalam maupun di luar negaranya, dengan catatan masih berada di dalam yurisdiksi negaranya. Menurut hukum internasional, yurisdiksi negara dibagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi teritorial, yaitu kekuasaan negara untuk melakukan tindakan apapun di wilayahnya, dan yang satu lagi adalah yurisdiksi personal, yaitu kekuasaan negara terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada. Dengan adanya yurisdiksi personal ini, demi melindungi warga negara yang berada di luar wilayah Indonesia dapat meminta bantuan terhadap perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di suatu negara. Walaupun begitu, dalam praktik penegakan hukum para pelaku kejahatan yang akan diadili atau dieksekusi bisa tidak berada di wilayah negaranya. Jika hal tersebut terjadi, maka proses ekstradisi tidak dapat dijalankan. Ekstradisi sendiri adalah penyerahan seorang terdakwa atau terpidana oleh negara tempat orang tersebut didakwa kepada negara tempat asal orang tersebut sesuai yurisdiksi wilayah negaranya, karena yurisdiksi wilayah negaranya berwenang untuk mengadili dan memberikan putusan pidana kepadanya. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan proses ekstradisi tersebut dengan dilakukannya diplomasi tingkat tinggi kepada otoritas Arab Saudi sebagai bentuk upaya pembebasan terhadap dua warga ini. Namun, diplomasi tersebut gagal, dan sebelum dilakukannya diplomasi ini, pemerintah Indonesia juga telah memberikan nota diplomatik terhadap Menteri Dalam Negeri Arab Saudi serta putra mahkota melalui Dubes RI Riyadh dan Konjen RI Jeddah. Serta pemerintah juga sudah mengirimi surat pribadi dari Presiden RI kepada Raja Arab Saudi sebanyak 2 kali
Namun, hal tersebut masih tidak mengubah hasil terhadap putusan hukuman mati tersebut. Dengan begitu, adanya upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberi kabar pada para pelaku keluarga dan ikut mendampingi proses pemulasaran jenazah serta pemakaman jenazah di Jeddah. Berdasar kasus tersebut, dapat terlihat bahwa hubungan antar negara dengan warga negaranya tidak hanya sebatas hak dan kewajiban saja. Namun, hubungan antar negara dan warga negara lebih dari itu. Sebuah negara tidak akan melupakan warga negaranya, baik itu berada di jangkauan maupun di luar jangkauan negara tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum ketika berada di luar negeri, tentu saja hal ini akan memberikan keamanan kepada warga negara tersebut. Dengan begitu, diharapkan kepada warga negara juga dapat memberikan serta menjaga nama baik kepada negaranya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.